Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kini channel Awas Kaca telah memisahkan diri dari channel Tausiah Hadi Warman, tetap di bawah Smart Skill School. Namun demikian, lebih terpisah agar supaya penikmat dakwahnya, tausiahnya Adi Warman tidak terganggu dengan motivasi dari Awas Kaca. Awas Kaca sendiri ini kan lebih mencerminkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melakukan apa yang diajarkan oleh Ustadz Adi Warman ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, dalam menyambut Idul Adha ini apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustadz? Iya, betul. Insya Allah kita akan bicara tentang puncak dari segala persiapan yang kita lakukan. Mulai bulan Rajab kemarin, sebenarnya adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Gitu, Wit. Jadi, seperti apa itu kira-kira, Ustadz? Baik. Ya, seringkali ketika kita telah berhasil melewati Ramadan, Lailatul Qadar, kita masuk bulan Syawal, kemudian kita selesaikan puasa sunnah Syawal 6 hari, kemudian kita merasa selesailah urusan kita dalam meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, kemudian kita bantuin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mau naik haji. Ini sebetulnya kurang tepat. Karena sebetulnya puncak dari ini semua adalah Idul Adha. Kita tidak mampu menjalani Idul Adha, menyembelih anak kita sendiri, mengorbankan apa yang paling kita sayangi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita tidak persiapkan diri kita sejak bulan Rajab, ini. Kalau kita masih ingat dulu di bulan Rajab, kita mulai mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya pada saat itulah. Kemudian di bulan Rajab, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ya kan? Kemudian di bulan Sya'ban, 1 bulan setelah itu, kita ketemu yang namanya malam nisfu Sya'ban, yang menurut Imam Ghazali adalah hari rayanya para malaikat, di mana para malaikat turun di dalam malam nisfu Sya'ban itu, kemudian membawa catatan amal kita, dan Allah kemudian menentukan apa nasib kita setahun kemudian di malam nisfu Sya'ban tersebut. Kemudian bulan berikutnya, di bulan Ramadan, kita ketemu lagi hari raya kedua para malaikat, yaitu malam Lailatul Qadar, ketika para malaikat turun lagi ke muka bumi ini. Kemudian disitulah kita ditetapkan, difinalkan apa-apa yang tadinya telah direncanakan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban tentang nasib kita setahun kemudian. Nah, kemudian kita masuk dalam bulan Syawal setelah kita lewati Ramadan dengan Lailatul Qadarnya itu, hari raya kedua para malaikat itu, kita masuk dalam bulan Syawal. Inilah bulan yang ketika kita Rasulullah SAW mengatakan kalau kita melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka kita ibaratkan puasa 1 tahun penuh. Kemudian kita masuk berikutnya, bentar lagi nih, bulan Zulqa'dah. Inilah bulan ketika Rasulullah SAW melakukan umrah 4 kali. 4 kali umrah itu di bulan Zulqa'dah. Baru kemudian kita masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan haji, bulan kurban. Di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam riwayatnya kemudian diminta oleh Allah mengorbankan apa yang paling dia sayangi, yaitu anaknya sendiri. Di bulan Ramadan kita banyak sedekah, memberi makan orang untuk buka puasa, iya, tapi nilainya nggak begitu besar. Kita sayang tapi nggak sesayang apa yang akan kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kita kurban yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai kita kasih makan orang di bulan Ramadan. Kadang-kadang bisa 100 juta harganya, kadang-kadang kalau mau 7 juta ya 7 juta dan sebagainya. Inilah semua sebetulnya persiapan panjang yang kita lalui mulai bulan Rajab. Sebetulnya adalah untuk menyongsong datangnya satu momen yang paling penting, yaitu bagaimana kita mampu memberikan apa yang terbaik yang kita miliki dengan ikhlas, karena kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na.
Dari sinilah kemudian dalam ilmu fikih ini diturunkan satu kaidah yang bunyinya adalah al-muta'addi afdalu minal qasir. Amalan-amalan baik yang memberikan manfaat bagi orang lain jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada amalan-amalan soleh yang hanya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Ini sebabnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam sebuah kitab, ini kitab namanya kitab An-Nawardi, ditulis oleh Syekh Al-Qulyubi. Ini ceritakan kisah tentang Abdullah ibn Mubarak. Ini ada beberapa versi, tapi kita ambil kali ini yang versinya dalam kitab tersebut ya. Abdullah ibn al-Mubarak. Ini udah persiapan mau naik haji. Segala macam perlengkapan semua udah rapi. Tapi kemudian ketika dia mau naik haji, Abdullah ibn Mubarak ini, beliau bertemu dengan seorang, kalau dalam versi ini, dalam kitab An-Nawardi ini ya, bertemu dengan seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Yang udah gak makan, sehingga mereka makan daging bangkai. Sehingga beliau, Abdullah ibn Mubarak, nggak sampai hati, dia berikan semua perlengkapan perbekalan dia untuk naik haji, untuk menolong ibu dengan 3 orang anaknya yang kelaparan tersebut. Dalam versi lain, nggak ada ibunya, cuma 3 orang anak aja makan daging bangkai. Yang ketika itu dikatakan, ini haram, kata Syekh Ibn al-Mubarak. Kemudian mereka mengatakan, haram untuk kamu ya Syekh, halal buat kami. Karena kami nggak punya pilihan lain kecuali makan daging yang sudah menjadi bangkai ini. Nah, di sini kita dapat pelajaran lagi apa yang kita sebut tadi al-muta'addi afdalu minal qasir. Memang naik haji itu penting, benar ya? Bahkan dia merupakan rukun iman, rukun Islam yang kelima. Tapi kemampuan kita untuk mengalahkan ego kita, keinginan kita sendiri untuk naik haji, menempatkan menolong orang lain yang kesulitan untuk makan. Sehingga semua perbekalan haji kita batal naik hajinya. Semua kita kasih untuk bantuan orang yang memerlukan itu. Ini lebih tinggi, lebih baik, lebih utama daripada naik haji itu sendiri. Nah, dalam kitab itu juga diceritakan orang-orang kemudian nggak tahu bahwa Abdullah bin Mubarak nggak jadi naik haji. Sehingga orang-orang kemudian beberapa bulan kemudian setelah selesai haji, orang-orang ketemu lagi sama Abdullah bin Mubarak, merayakan, membeli selamat, menceritakan bahwa mereka ketemu Abdullah bin Mubarak di Mekah lagi naik haji. Padahal beliau nggak naik haji. Sehingga kemudian diceritakanlah bahwa Allah telah mengirim seseorang yang wujudnya menyerupai Abdullah bin Mubarak naik haji. Sehingga orang-orang melihat Abdullah bin Mubarak naik haji. Padahal Abdullah bin Mubarak nggak jadi naik haji. Dalam kisah itu kemudian diceritakan, wahai Allah mengatakan, Allah telah menerima hajimu dan Allah telah mengirim seseorang yang menyerupai dirimu untuk naik haji. Ini semua mengatakan bahwa suatu amalan yang memberi manfaat bagi orang lain lebih utama daripada amalan yang memberi manfaat bagi kita sendiri. Rasulullah SAW masih dalam kaitannya puasa misalnya. Kita puasa sunnah. Ini sunnah, bagus, hebat. Tapi ketika kita puasa sunnah, kemudian ada orang yang menawarkan kita untuk makan. Bukan orang yang dekat kita, bukan orang yang kita tahu kalau kita tolak, kita bilang, maaf gue lagi puasa Senin, Kamis. Dia ngerti, bukan. Ini orang yang kalau kita tolak penawaran makannya, dia mungkin akan tersinggung dengan kita. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan ini, kita sunnah untuk membatalkannya. Puasa sunnah tersebut. Ini puasa sunnah. Ini sunnah untuk membatalkan puasa sunnah tersebut. Supaya tidak menyakiti hati, tidak menyinggung perasaan orang yang menawarkan kita makan. Nah, ini. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah, ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah, ini. Memang kita tahu level pertamanya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ini level pertamanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, apakah kebaikan itu untuk diri kita sendiri manfaatnya, atau kebaikan itu untuk orang lain,
pasti Allah akan balas dengan kebaikan juga. Iya, itu level pertamanya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Oke. Tapi level keduanya, kalau kita harus memilih, oke. Kalau bisa dua-duanya bagus. Tapi kalau kita harus memilih, mana yang harus kita lebih dulukan? Yaitu amalan yang memberi manfaat bagi orang lain atau amalan yang memberi manfaat untuk diri kita sendiri, maka kita pilih amalan yang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nah, inilah sebetulnya yang kita persiapkan diri kita sehingga nanti di bulan Zulhijjah, Idul Adha, kita benar-benar telah memahami tingkatan-tingkatan prioritas dalam melakukan amal. Gitu, Fit. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi kita berbuat baik lebih banyak untuk kebahagiaan orang lain ya daripada kita sendiri. Dimulai dari mana Ustadz? Kalau yang terdekat itu misalnya apakah tetangga dekat, apakah saudara dekat, atau bagaimana Ustadz? Iya, memang kita mendahulukan karib kerabat kita. Ini ada hadisnya lagi, Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Apabila engkau mempunyai 4 dinar rezeki, 1 dinar engkau infakkan fi sabilillah, di jalannya Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan 1 dinar engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqat bihi 'ala miskin, dan 1 dinar lagi engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlika, dan 1 dinar lagi engkau berikan untuk belanja istrimu, untuk belanja keluargamu. A'udzuhuma ajron, yang paling besar pahalanya adalah yang 1 dinar engkau berikan untuk istrimu. Jadi kita mulai dari kalangan terdekat kita. Oke, kita sebagai kepala rumah tangga wajib untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Kita juga sebagai anak wajib untuk menjamin rezeki dari orang tua kita. Nah, ini. Setelah itu kemudian baru kita kerabat kita, tetangga-tetangga kita, karena kita tidak termasuk menjadi seorang muslim apabila Rasulullah SAW mengatakan tidak sempurna iman seseorang di antara kalian kalau kalian bisa tidur dengan perut yang kenyang, padahal tetangga kalian nggak bisa tidur karena perutnya lapar. Nah, ini. Jadi kita mulai melihat tetangga-tetangga kita dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan kita bukan saja bisa masuk pada level yang pertama, hal jazaul ihsan illal ihsan, tapi masuk pada level yang lebih khusus lagi, yaitu kita memberikan manfaat bagi orang-orang yang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita terangin lagi, kita naik pada level yang ketiga lagi. Pada level yang ketiga, kita tidak merasa bahwa kebaikan itu kita yang melakukannya. Nah, ini. Pada level ketiga, kita cuma merasa bahwa semua ini Allah lah yang memilih kita untuk melakukan kebaikan tersebut dan menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang-orang sekitar kita, sehingga di dalam hati kita itu betul-betul terjaga, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa telah menolong orang lain, karena kita cuma sekedar dipilih oleh Allah untuk menolong orang lain. Gitu, Fit. Baik, paham Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.